Nama Budaya Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bu Riza Husnia selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya sebagai Tessa Monika Lumban Raja. Saya Rosalina Simamora. Saya Yovita Tambunan. Kami akan mempresentasikan mengenai profesionalisme dan kode etik bisnis. Baik, kami dari kelompok 12 akan membahas materi mengenai profesionalisme dan kode etika profesi. Nama kelompoknya dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Tessa Monika Lumban Raja dengan 3 angka NIM belakang 050. Kemudian ada Yovita Tambunan dengan 3 angka NIM belakang 047. Dan selanjutnya ada Rosalina Simamora dengan 3 NIM angka belakang 032. Yang pertama, materinya akan disampaikan oleh teman saya, Rosalina Simamora. Baiklah, saya Rosa. Saya akan menjelaskan isi materi pertama kami. Yang pertama adalah profesi dan profesionalisme. Profesi sendiri merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi, menjunjung kode etik, dan memerlukan keahlian khusus. Aspek pentingnya sendiri termasuk dari pelatihan khusus, asosiasi profesi, serta sertifikasi dan juga lisensi. Profesionalisme merupakan kompetensi dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik, serta upaya meningkatkan kemampuan individu dalam profesi, berlandaskan pada kode etik profesi yang mencakup tata cara dan nilai-nilai mendasar. Kemudian ada perbedaan profesi dan profesionalisme. Singkatnya, profesi adalah kategori pekerjaan yang memerlukan keahlian. Sementara profesionalisme adalah sikap dan cara kerja yang menunjukkan dedikasi dan etika dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Kemudian terdapat pula ciri-ciri profesi yang kami buat dalam 4 poin. Poin pertama, profesi memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal. Poin kedua, anggota profesi biasanya harus menyelesaikan pendidikan atau pelatihan formal yang diakui untuk memperoleh sertifikasi atau lisensi. Ini memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Poin ketiga, profesi diatur oleh kode etik dan standar profesional yang mengatur perilaku dan praktik. Ini mencakup pedoman moral dan profesional yang harus diikuti untuk menjaga integritas dan kualitas layanan. Dan terakhir di poin keempat, profesi memerlukan sertifikasi atau lisensi dari badan profesional atau pemerintah sebagai syarat untuk berpraktik. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa seseorang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan kode etik, kami membaginya dalam 4 poin juga. Di poin yang pertama, menetapkan tanggung jawab, yaitu mengatur tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat umum. Di poin kedua, panduan dilema etika, membantu tenaga ahli dalam menghadapi dilema etika di tempat kerja. Poin ketiga, kepatuhan pada etika, yaitu menjamin bahwa anggota profesi mematuhi kode etik dalam pelayanan mereka. Dan terakhir di poin keempat, yaitu menjaga integritas, menjadi dasar untuk menjaga perilaku dan integritas profesional. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Tessa Monika. Kepada Tessa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membaca mengenai manfaat etika profesi. Poin pertama itu ada manfaat terhadap diri sendiri, yang dimana penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik. Poin kedua, manfaat terhadap masyarakat, yang dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Poin ketiga, manfaat terhadap negara. Artinya, penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Tanggung jawab profesi. Yang pertama, ada tanggung jawab profesi mencakup kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi tempat bekerja. Anggota profesi diharapkan untuk mematuhi aturan internal, menjaga reputasi institusi, dan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, dalam konteks masyarakat, anggota profesi harus berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan mematuhi hukum yang berlaku. Mereka juga perlu memperhatikan
dampak pekerjaan mereka terhadap lingkungan dan berusaha meminimalkan efek negatif yang mungkin timbul. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Anggota profesi harus menjaga integritas pribadi dan profesional dengan bertindak secara jujur dan konsisten. Mereka juga harus mengelola keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Bisnis sebagai profesi. Sebagai profesi, bisnis melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dan standar profesional dalam menjalankan berbagai fungsi bisnis. Mengapa bisnis disebut profesi? Yang pertama, bisnis membutuhkan keahlian khusus. Sama seperti profesi lainnya, bisnis memerlukan keahlian dan pengetahuan yang didapat melalui pendidikan atau pengalaman. Yang kedua, bisnis memberikan layanan kepada masyarakat. Bisnis memberikan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, bisnis memiliki kode etik. Artinya, bisnis memiliki kode etik yang mengatur perilaku pelaku bisnis. Dan yang terakhir, bisnis menuntut tanggung jawab, di mana pelaku bisnis bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan bisnisnya. Tantangan peluang bisnis sebagai profesi. Tantangannya menghadapi perubahan regulasi, persaingan yang ketat, dan dinamika pasar yang terus berubah. Profesional bisnis harus mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan ini sambil mempertahankan standar etika yang tinggi. Peluang, bisnis sebagai profesi menawarkan berbagai peluang untuk pertumbuhan karir, inovasi, dan kontribusi sosial. Dengan keterampilan dan etika yang tepat, profesional bisnis dapat mempengaruhi perkembangan industri, menciptakan nilai, dan membuat dampak positif di masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yovita Tambunan. Baik, saya akan melanjutkan teman saya. Studi kasus bisnis sebagai profesi. Yang pertama, kasus positif. Perusahaan yang sukses menerapkan prinsip etika dan tanggung jawab sosial seperti Patagonia yang dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, kasus negatif. Skandal bisnis seperti Enron, di mana pelanggaran etika dan akuntansi yang tidak jujur menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham dan reputasi perusahaan. Objektivitas dan independensi. Objektivitas merujuk pada prinsip bahwa individu harus membuat keputusan dan penilaian berdasarkan fakta dan bukti yang tidak dipengaruhi oleh bias pribadi, kepentingan, atau tekanan eksternal. Objektivitas memastikan bahwa keputusan diambil dengan cara yang adil dan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan tidak terpengaruh oleh faktor subjektif. Contoh penerapan dalam akuntansi, seorang akuntan harus menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari manajemen. Independensi adalah prinsip bahwa individu atau organisasi harus beroperasi tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan atau penilaian mereka. Independensi seringkali berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja sama bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas. Contoh penerapan dalam audit, seorang auditor harus independen dari entitas yang diaudit untuk memastikan bahwa penilaian mereka tidak dipengaruhi oleh hubungan personal atau bisnis dengan klien. Organisasi profesional, tujuan dan fungsi. Yang pertama, menetapkan standar profesi. Yang kedua, pengembangan profesional. Yang ketiga, dukungan dan jaringan. Yang keempat, advokasi profesi. Jenis organisasi profesional. Yang pertama, asosiasi profesi. Asosiasi Akuntan Publik Amerika atau IECVA. Yang kedua, lembaga sertifikasi. Institut Akuntan Publik Bersertifikat. Yang ketiga, organisasi pengatur Dewan Pengacara. Manfaat keanggotaan. Yang pertama, kredibilitas. Keanggotaan dalam organisasi profesional seringkali meningkatkan kredibilitas individu di mata klien dan rekan kerja. Yang kedua, pengembangan karir. Anggota memiliki akses ke berbagai sumber daya seperti pelatihan dan publikasi yang membantu dalam pengembangan karir mereka. Yang ketiga, jaringan dan kolaborasi. Menyediakan peluang untuk berinteraksi dengan profesional lain dalam bidang yang sama, membangun hubungan kerja yang berharga, dan berbagi pengetahuan.
Yang keempat, dukungan dan perlindungan. Memberikan dukungan hukum dan etika bagi anggota yang menghadapi masalah atau konflik dalam praktik profesional mereka. Thank you. Selanjutnya akan disambung oleh moderator. Baik, sekian penjelasan mengenai materi profesionalisme dan kode etika profesi dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.